Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur buat pagi hari ini. Kita ada karena belas kasihan Tuhan. Dan pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Ya, hati yang penuh belas kasihan. Ya. Kita masih bernafas pagi hari ini karena belas kasihan Tuhan. Kita dikasih pekerjaan kita diberkati, itu karena belas kasihan Tuhan. Usaha kita diberkati, itu karena belas kasihan Tuhan. Ya. Dan belas kasihan Tuhan yang membuat kita diselamatkan. Ya. Dari ayat yang terpampang di depan, Matius 9 ayat 36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka telah lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ya. Saudara-saudara, kalau kita membaca konteks dari ayat ini, bahwa Yesus berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan kebenaran, ya, membawa kabar baik, ya. Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat, dan Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah, ya. Dan dalam pelayanannya tidak sedikit juga Yesus melakukan berbagai mujizat lewat kesembuhan-kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Ya. Nah, gambar ini memang bukan gambar seperti yang di dalam konteks ini, ya. Karena di gambar ini tentang seorang yang diusung, ya. Seorang yang diusung karena ingin mengalami kesembuhan, ya. Tetapi saudara-saudara yang kekasih, pada pagi hari ini kita yang ingin tekankan adalah tentang belas kasihan Tuhan itu, ya. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ya. Nah, saudara-saudara, Yesus yang kita sembah adalah bukan Allah yang cuek terhadap keadaan kita. Ya. Yesus yang kita sembah adalah Allah yang peduli, Allah yang memiliki hati. Ya. Dan sehingga hati yang berbelas kasihan itu sepertinya Yesus tidak pernah capek, ya. Walaupun saya katakan tadi dia masuk kota, keluar kota, masuk desa, masuk kampung, memberitakan tentang kerajaan Allah, capek. Tetapi pada waktu melihat orang banyak yang datang, dan orang banyak datang mereka dalam keadaan yang lelah, ya, dalam keadaan terlantar, maka Yesus tetap melayani mereka. Ya. Nah, berbicara mengenai belas kasihan, saudara-saudara, ya. Mengenai belas kasihan, kata Yunani belas kasihan adalah eleos, ya. Jadi dalam bahasa Yunani, bahasa asli Alkitab adalah eleos. Itu berarti kebaikan dan kerelaan hati untuk menolong, ya. Jadi kata belas kasihan itu, orang yang berbelas kasihan artinya orang yang mempunyai kebaikan hati, ya. Dia hatinya baik dan dia punya kerelaan untuk menolong, ya. Saya pernah satu jemaat, dia bilang begini, ya, saya berulang-ulang kali saya gagal untuk melakukan firman Tuhan, ya. Pada waktu saya melihat orang di jalan mengalami kecelakaan, harusnya
Saya sebagai orang yang hidup di dalam kasih Kristus, harusnya saya menolong mereka. Ya. Tapi saya gagal, saya tidak menolong mereka. Ya. Lalu dia berkata, mungkin karena orang itu bukan siapa-siapa saya. Ya. Tapi kalau orang yang kecelakaan adalah misalnya anak saya atau adik saya, pasti mau nggak mau saya akan tolong. Ya. Artinya begini saudara-saudara, ya, orang yang baik hati pada waktu dia harusnya menolong, belum tentu dia rela hati untuk menolong. Ya. Tapi kata belas kasihan, kata eleos ini, ya, bukan eleos, ya, itu artinya orang yang punya kebaikan dan dia rela untuk menolong. Ya. Dia ikhlas untuk menolong. Ya. Dan pengertian yang berikutnya, kata eleos, ya, memiliki rasa simpati. Ya, pada waktu orang mengalami kesulitan, pada waktu orang mengalami pergumulan, ya, orang yang berbelas kasihan ini dia simpati, ya, dan mengasihani. Ya. Ini yang ada pada pribadi Yesus. Ya. Waktu Yesus melihat orang banyak yang dalam kondisi lelah, ya, saya tambahkan di sana, ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kata eleos atau belas kasihan itu artinya dia punya perasaan iba, ya, sedih waktu melihat orang lain menderita, ya. Dia punya rasa iba, ingin untuk menolong, ya. Nah, itu yang terjadi pada Yesus, ya. Karena orang banyak yang datang, dikatakan di sana bahwa, ya, kenapa Yesus berbelas kasih? Karena banyak orang yang datang dengan lelah, letih, lesu, berbeban berat. Ya. Karena itu Yesus pernah undang, mari kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Ya. Orang-orang yang datang pada waktu itu adalah orang yang lelah dan terlantar. Ya. Terlantar artinya yang tidak terawat. Terlantar artinya tidak terurus. Ya. Orang-orang yang nggak keurus, yang tidak terawat, itu justru yang Yesus sembuhkan, yang Yesus tolong. Ya. Artinya bahwa kalau kita memiliki Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Ya. Kita mau belajar pada pagi hari ini tentang belas kasihan itu. Ya. Saya percaya saudara kalau firman ini dicatat, itu artinya berguna buat kita. Ya. Nah, Bapa kita di dalam Yesus adalah sumber belas kasihan. Amin saudara-saudara. Sumber belas kasihan adalah Tuhan Yesus Kristus. Di mana ayatnya kita baca dalam 2 Korintus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ya. Dia Allah kita yang mampu menghibur kita pada waktu kita butuh penghiburan. Pada waktu kita mengalami kesulitan, pada waktu kita susah, pada waktu kita menderita, Dia adalah sumbernya, saudara-saudara. Ya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan belas kasihan itu, ya, Dia adalah sumber segala penghiburan. Ya. Nah, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu sekalian yang datang pada pagi hari ini, ya. Tetapi lewat firman Tuhan pada pagi hari ini kiranya ini boleh menjadi jawaban, ya, bahwa orang lain mungkin boleh cuek, ya. Orang terdekat kita bisa cuek, tapi kita punya Allah yang
selalu punya belas kasihan. Ya. Dia punya rasa iba, dia mengasihani saudara dan saya. Pada waktu kita butuh pertolongan, dia selalu ada buat kita. Ya. Nah, Tuhan menghendaki kita yang sudah diselamatkan juga memiliki hati yang penuh belas kasihan. Ya. Saya katakan, kenapa kita mesti belajar tentang belas kasihan? Karena Tuhan menghendaki agar kita yang sudah menerima belas kasihan dari Tuhan, ya, pekerjaan kita ditolong, usaha kita diberkati, ya, buka cabang baru, ya Pak, ya. Itu karena belas kasihan Tuhan. Kita yang sudah menerima belas kasihan Tuhan, Tuhan ingin kita juga memiliki belas kasihan. Sering menjadi slogan bahwa kita diselamatkan untuk menyelamatkan, kita diberkati untuk memberkati. Ya. Kalau Allah berbelas kasihan kepada kita, mari kita juga mau belajar untuk berbelas kasihan. Ya. Ya, pertanyaannya adalah sudah apa belum kita memiliki belas kasihan? Ya. Itu yang kita harus belajar. Ya, karena apa? Kalau kita cuma membaca dan mengerti tentang firman Tuhan, ya, firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang memelihara firman. Ya. Jadi kalau cuma membaca dan mengerti itu belum berbahagia, saudara. Kalau saudara ingin berbahagia, pelihara itu firman. Artinya lakukan itu firman. Ya. Maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia, ya. Nah, maka kita lihat yang kedua, ya. Belas kasihan harus menjadi gaya hidup orang percaya, ya. Yang pertama saya katakan bahwa Tuhan itu ingin supaya kita bukan hanya belajar, ya, kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber belas kasihan itu. Dan Tuhan sudah menghibur kita, Tuhan sudah menguatkan kita, Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah menjamah sakit penyakit kita. Nah, Tuhan ingin juga agar kita berbelas kasihan. Karena itu yang kedua, belas kasihan harus menjadi gaya hidup orang percaya. Ya. Jadi bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi menjadi gaya hidup orang percaya. Ya. Kita lihat ayatnya di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Kolose pasal 3 ayat yang ke-12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, apa saudara? Kenakanlah belas kasihan. Ya. Kenakanlah kemurahan, kenakanlah kerendahan hati, kenakanlah kelemah lembutan, kenakanlah kesabaran. Ini harus menjadi pakaian hidup kita. Ya. Ini harus melekat di dalam kehidupan kita. Ya. Minggu lalu saya sudah bicara tentang bagaimana kita dikuduskan, bagaimana kita dikasihi, dipanggil dan dikuduskan. Ya. Nah, hari ini orang-orang yang sudah dipilih, orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihani, kenakanlah belas kasihan. Itu harus jadi pakaian kita. Ya. Orang Kristen, orang percaya, Bapa kita adalah kasih. Amin, saudara-saudara. Ya, di 1 Yohanes 3 ayat 16, dia adalah kasih. Ya, maka kita orang-orang yang dipilih, orang-orang yang dikuduskan, kita juga harus punya pakaian yang sama seperti Bapa kita. Ya. Kita juga harus memiliki kasih. Kita harus punya belas kasihan. Ya. Nah, saudara-saudara, dalam Yudas 1 ayat 22, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Ya. Berapa banyak orang-orang di luar yang masih bukan hanya ragu, mereka tidak percaya Yesus itu Tuhan. Ya.
Dan mungkin ada juga orang-orang percaya yang saya katakan bahwa kita harusnya selalu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Tetapi iblis tidak suka kalau kita menyala-nyala dan melayani Tuhan. Iblis buat berbagai macam cara supaya kita tidak bisa menyala-nyala, supaya kita tidak bisa melayani Tuhan. Ya. Karena itu ada orang-orang Kristen, orang-orang percaya, orang-orang yang sudah ditolong Tuhan, tetapi dia lebih senang untuk tinggal di rumah daripada datang beribadah. Ya. Nah, orang-orang yang seperti itu, kita harus bisa menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Ya, kasihan. Mereka udah mengalami pertolongan Tuhan, mengalami jamahan Tuhan, ya, tetapi ragu, ya. Tetapi mereka tidak memuliakan Tuhan. Ya, nah itu tugas kita. Ya, kita harus tunjukkan, kata Yudas 1 ayat 22. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Ya, jadi saudara-saudara, kalau kita melihat dari ayat ini, kadang-kadang orang-orang yang butuh pertolongan kita ini seperti orang yang merampas mereka dari tangan si iblis. Ya. Selamatkan mereka, rampas mereka. Karena ya kita tahu bahwa kalau bukan karena Yesus, ya, dan karena Yesus kita diselamatkan, maka kalau bukan di dalam Yesus, kita tahu artinya apa. Ya, kita perlu rampas mereka, ya, rampas mereka dari api. Ya. Tetapi tetap tunjukkan belas kasihan itu. Ya. Harus disertai dengan ketakutan kepada orang-orang lain yang juga orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka. Ya, jangan benci orangnya, tapi pakaian mereka, artinya gaya hidup mereka yang mungkin tidak menghargai belas kasihan Tuhan. Ya, ini tugas kita. Ya, kita harus menunjukkan belas kasihan. Ya. Saya sudah cerita minggu lalu tentang ada jemaat yang kalau memberikan nasihat itu orang yang udah malas ke gereja pun jadi datang. Ya, saya rindu di jemaat di GPD Sukadamai ada orang-orang yang dipakai Tuhan, ya, mempunyai karunia, ya, menasehati, karunia melayani, ya, sehingga bisa mendorong mereka-mereka yang malas untuk datang kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, masih ada satu lagi yang kita mau belajar, saudara-saudara, bahwa perjumpaan dengan Yesus itu harus membuat kita memiliki belas kasihan. Ya. Nah, ketika kita berjumpa dengan Yesus secara iman, maka pasti kita akan memiliki belas kasihan itu. Ya. Nah, persoalannya saudara-saudara, kalau banyak orang yang pergi datang ke gereja tapi tidak berjumpa dengan Yesus. Ya. Tidak berjumpa dengan Yesus, hanya berjumpa dengan sesama jemaat. Ya. Nah, jadi dalam kita datang di dalam rumah Tuhan, kita perlu secara pribadi kita berjumpa dengan Yesus. Karena itulah yang membuat seperti ditransfer belas kasihan itu, ya, sehingga kita juga memiliki
belas kasihan. Ya. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab tentang orang-orang yang berjumpa dengan Yesus dan dia memiliki belas kasihan. Ya. Kita lihat contoh yang pertama adalah Rasul Paulus. Ya. Ini contoh pertama adalah Rasul Paulus. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, ya, kita tahu bahwa dia seorang yang membenci orang-orang yang mencari Tuhan pada waktu itu. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, Tuhan ubahkan hidupnya. Ya. Tuhan ubahkan hidupnya, dia menjadi orang yang memberitakan kabar keselamatan kepada orang lain yang belum diselamatkan apapun resikonya. Ya. Apapun resikonya. Artinya bahwa sekarang Paulus, atau pada waktu itu Paulus, dia menjadi orang yang mungkin terlalu besar. Menjadi orang yang penuh dengan belas kasihan. Ya. Penuh dengan belas kasihan. Ya. Salah satu peristiwa yang terjadi dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 31. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku, berapa lama saudara? 3 tahun lamanya, siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Ya. Sangat berbeda, ya. Ketika orang itu mempunyai belas kasihan, ya, maka pada waktu dia menasehati dan nasihat itu ditolak, ya, sampai Paulus lakukan 3 tahun lamanya, siang malam, ya, nggak ada henti-hentinya menasehati sampai dengan mencucurkan air mata. Ya. Saat Paulus dia pergi ke Efesus, dia minta kepada jemaat Efesus supaya jemaat Efesus yang sudah meninggalkan Tuhan, itu Rasul Paulus menasehati sampai supaya dia kembali kepada jalan Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara, Paulus terbeban, dia punya belas kasihan. Ya. Jangan sampai kalau orang ini meninggalkan Tuhan, kita tahu dia akan binasa. Ya. Nah, Paulus sekarang dia punya belas kasihan, dia menasehati orang ini terus berulang-ulang kali sampai 3 tahun. Ya. Dengan mencucurkan air mata. Artinya dia betul-betul terbeban, saudara-saudara. Ya. Keluarga saya masih banyak yang belum mengenal Tuhan. Ya. Ayat firman Tuhan ini juga berlaku buat saya. Ya. Mungkin saudara punya keluarga juga, ada yang belum di dalam Tuhan, ya, yang masih di luar. Ya. Kita perlu belajar dari Paulus. Ya. Ketika Paulus berjumpa dengan Yesus, dia mempunyai hati yang berbeda. Ya. Dia memiliki hati yang berbeda. Dia nggak cuek kepada orang yang meninggalkan Tuhan. Ya. Kita nggak bilang sebodoh amat itu urusan lo. Ya, bukan begitu. Ya, tapi Paulus terus menasehati, siang malam tidak henti-hentinya menasehati dengan cucuran air mata. Ya. Saya ingin kita sama-sama mempunyai beban tentang keselamatan orang lain, ya, apalagi tentang keluarga kita. Anak-anak kita, ya, saudara kita yang belum
di dalam Tuhan, yang masih hidup di luar Tuhan. Ya, walaupun sudah dalam tanda petik Kristen, tapi dia hidup di luar. Ya. Kita harus memiliki belas kasihan. Kita harus menunjukkan belas kasihan. Ya. Dalam Kisah Rasul 13 ayat 47, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya. Paulus bilang, waktu dia sudah berjumpa dengan Yesus, dia seperti mendapatkan tugas. Ini adalah tugas kami, ini adalah tanggung jawab kami. Ya. Harus menjadi terang, hidup kita harus menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Allah. Amin, saudara-saudara. Mau hidup menjadi berkat? Ya. Minimal hari ini kita sudah mendengar, ya, siapa Allah sebagai sumber belas kasihan. Ya. Kalau kita berjumpa dengan Allah secara pribadi, pasti kita memiliki belas kasihan. Contohnya yang pertama adalah Paulus. Ya. Dia merasa bahwa itu adalah tugas saya. Ya. Untuk hidup kita menjadi terang bagi orang lain. Ya. Hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita berbelas kasihan kepada orang lain. Ya. Kita iba ketika melihat mereka sedang berjalan antri ke neraka. Ya. Kita memiliki hati yang berbelas kasihan. Ya, seperti Yesus, dia berbelas kasihan. Kalau mau bilang capek, ya Yesus dia udah keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan kerajaan Allah, dia capek. Ya. Tapi hati yang punya belas kasihan, ketika melihat orang banyak membutuhkan pertolongan, ketika orang banyak membutuhkan jawaban daripada Yesus, dia tetap melayani orang banyak itu. Ya. Dia melayani orang banyak itu. Ya. Ini contoh yang pertama adalah Paulus. Ya. Orang yang tadinya menentang tentang orang yang cari Tuhan, tapi sekarang ya, menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk menarik orang datang kepada Tuhan. Ya. Pada waktu orang itu dia kembali kepada jalan lama, ya, itu yang Paulus menjadi beban, ya, menjadi beban Paulus. Dia terus nasehatin, ya. Saudara-saudara, untuk membawa satu jiwa kepada Tuhan, ya, itu tidak mudah, ya. Karena itu Yesus pernah lakukan ini, saudara. Ya, contoh yang kedua adalah tentang perempuan Samaria. Ya. Waktu Yesus membuat sebuah KKR, maka murid-murid mencari makan. Ya. Murid-murid mencari makan karena Yesus katakan, engkau harus berikan mereka makan. Ya, mereka sudah mengikuti kita berhari-hari, bermalam-malam, mengikuti ibadah KKR, dan mereka butuh makanan secara jasmani. Waktu murid-murid cari makanan, ya, Yesus menemui seorang wanita Samaria. Ya. Yesus gunakan kesempatan itu, ya, untuk menunjukkan belas kasihan kepada wanita Samaria ini, perempuan Samaria ini. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya. Bagi Yesus, saudara-saudara, melayani itu adalah makanannya. Ya. Tahun 2024, tema gereja kita adalah datang bukan untuk
dilayani, tapi datang untuk melayani. Ya. Bagi Yesus, melayani itu adalah makanan hari-hari. Ya. Jadi itu juga yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Ya. Melayani tidak selalu harus di sini, saudara-saudara. Ya. Tidak selalu harus di mimbar, tidak selalu harus khotbah. Melayani ada banyak bidang, banyak hal. Ya. Dan ketika Yesus berbicara kepada perempuan Samaria, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya. Dalam ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Jadi saudara-saudara, satu jiwa ya buat Yesus ini penting sekali. Keselamatan satu jiwa itu sangat penting, saudara-saudara. Karena satu jiwa ini kalau Tuhan pakai bisa menarik banyak orang. Ya. Ini perempuan Samaria yang secara manusia mungkin labelnya kurang baik. Ya. Dia punya suami banyak. Ya, dia dengan kata lain dia hidupnya kurang baik. Tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus, ya, waktu Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria ini, ya, perempuan Samaria diubahkan oleh Tuhan. Ya, hidupnya diubahkan oleh Tuhan, yang tadinya sangat buruk sekarang dipakai Tuhan menjadi saksi Tuhan. Ya, sehingga dikatakan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan ini. Artinya perempuan Samaria ini yang notabene kurang baik hidupnya, itu pun bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi saksi untuk keselamatan orang banyak. Ya. Orang Samaria, perempuan Samaria ini, ya, dia bisa mempengaruhi yang lain, ya, untuk menjadi percaya. Ya, tentu karena belas kasihan yang ada di hati daripada perempuan Samaria ini. Ya, betul ayat firman Tuhan yang berkata bahwa satu jiwa bertobat. Saudara ingat apa itu? Kalau satu jiwa bertobat, beribu-ribu malaikat di sorga bersorak. Ya. Satu jiwa bertobat. Ya. Mahal, di hadapan Tuhan mahal. Saudara ingat waktu Yesus dia menghadapi orang yang dirasuk setan, ya, di Gerasa, ya, maka setan ini minta suruh dimasukkan ke babi. Ya. Coba Markus 5, Andre bisa tolong. Markus 5 ayat 12 dan 13. Ya. Dalam Injil Markus 5 ayat 12 dan 13. Ya. Saya tidak buat di PPT, tapi kita buka di Markus 5 ayat 12 dan 13. Bisa? Ya. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya. Ayat 13.
Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu, kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Buat Yesus, satu jiwa lebih mahal dibandingkan 2.000 babi. Betul saudara-saudara? Ya, saya nggak tahu Yesus suka makan babi atau enggak. Tapi satu jiwa yang bertobat ini lebih penting dibandingkan 2.000 babi. Ya. Bayangkan kalau satu babi 50 kilo, kalau 2.000 berarti 100.000 kilo. Berapa harganya 100.000 kilo? Kalau 1 kilo 100.000, maka 100.000 kilo itu 10 miliar. Ya. Satu jiwa masih lebih berharga dibandingkan dengan 10 miliar. Ya. Dengan 2.000 babi. Ya. Karena itu saudara-saudara, yang kita belajar pada pagi hari ini adalah, mari kita mau belajar untuk berbelas kasihan, ya, kepada orang lain yang mungkin pada saat ini mereka sedang membutuhkan uluran tangan saudara. Mereka sedang membutuhkan keselamatan itu. Mereka sedang butuh mulut saudara atau perkataan saudara untuk meyakinkan mereka. Ya. Coba mulai kita pikirkan pada hari ini. Ya. Siapa yang akan menjadi sasaran? Karena ketika kita berjumpa dengan Yesus, Tuhan pasti mau pakai kita. Amin saudara-saudara. Kecuali saudara nggak mau. Ya. Tuhan mau pakai kita. Mungkin kita berkata, saya nggak mampu untuk bicara. Ya. Tuhan akan mampukan kita. Ya. Kalau kita nggak mampu, Tuhan yang akan memampukan kita. Siapa Musa? Musa orang yang tidak pandai bicara. Tapi dipakai Tuhan untuk memimpin jutaan orang Israel. Ya. Orang yang tidak mampu, ya, Tuhan bisa pakai kalau kita mau. Ya, Yesaya juga orang yang tidak peta lidah, nggak bisa bicara banyak. Ya, tapi Tuhan bisa pakai. Ya. Jadi Tuhan katakan, siapa yang akan kuutus? Ya. Yesaya bilang, aku Tuhan. Ya. Siapa yang akan kuutus pada pagi hari ini? Untuk keselamatan jiwa-jiwa. Yang pertama yang harus kita miliki bukan harta, tapi miliki hati yang punya belas kasihan. Ya. Kalau kita punya hati yang penuh dengan belas kasihan, maka tidak mungkin kita cuek kepada orang yang sedang berjalan menuju pintu neraka. Ya. Kalau kita punya hati yang berbelas kasihan, kita meneladani Paulus, ya, maka dia tidak bosan-bosan menasehati, tidak bosan-bosan mengingatkan. Ya, ayo kembali ke jalan Tuhan, ayo kembali ke jalan Tuhan. Selama 3 tahun, saudara-saudara, bukan waktu yang sedikit. Ya. Sampai Paulus bilang dengan mencucurkan air mata. Artinya dia benar-benar mengasihi orang itu. Ya, benar-benar dia punya belas kasihan di dalam hatinya. Ya. Kalau kita punya hati yang penuh dengan belas kasihan, ya, saya percaya tempat ini sudah nggak akan muat, saudara-saudara. Ya, tempat ini nggak akan muat. Ya.
Minggu lalu ibadah sampai penuh, ya, sampai penuh. Saya bilang ini belum datang semua, tapi kalau datang semua ya nggak cukup, ya. Makanya sampai kadang-kadang saya teringat kepada waktu Elia membuat mujizat, ya. Ada seorang wanita yang dia punya hutang, ya, dia nggak bisa membayar dan dia sudah tidak punya apa-apa. Lalu Elia bilang, bawa itu, ambil buli-buli di tempat lain, ya. Kumpulkan buli-buli, ya. Minyak yang ada isi tuang, ya. Selama buli-buli itu ada, minyak itu nggak habis-habis, saudara-saudara. Begitu dia bilang habis, ya, udah nggak ada lagi buli-bulinya. Dan minyaknya berhenti, saudara-saudara. Ya. Jadi memang kita butuh tempat untuk perluasan. Ya. Tuhan akan kirim jiwa, tapi kalau nggak ada tempatnya bagaimana? Ya. Jadi kita harus berdoa. Ya, kita harus berdoa supaya dari kita punya belas kasihan. Ya. Dari kita jemaat, kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Ya, kalau satu bawa satu, ya, satu bawa satu, udah nggak muat tempat ini. Ya. Dan kita meyakini, saudara-saudara, kita meyakini bahwa di Matius 9 ayat mas kita kan Matius 9 ayat 36. Coba kita baca di 37. Matius 9 ayat yang ke-37, ya. Jadi waktu Yesus melayani orang banyak itu, ayat 37, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ya. Tuaian itu banyak. Ya. Saya sangat yakin bahwa di akhir zaman orang akan mencari Sion, ya. Orang akan mencari Tuhan, orang akan membutuhkan Tuhan, ya. Jadi memang tuaian banyak, memang banyak, ya. Padi sudah menguning, tuaian itu banyak, tapi pekerjanya sedikit, ya. Apalagi kalau dihitung lagi pekerja yang memiliki belas kasihan itu sedikit. Ya. Kalau pekerja memiliki belas kasihan, maka dia nggak bisa diem. Ya. Dia ingin membawa jiwa, ingin bawa jiwa, ingin supaya orang lain juga diselamatkan, bukan cuma kita yang diselamatkan. Ya. Ingin orang lain diberkati, bukan cuma kita yang diberkati. Ya. Jadi belas kasihan itu dibutuhkan di dalam pelayanan. Dalam kita melayani Tuhan, ya, di samping bahan bakarnya adalah kasih, kita harus punya belas kasihan, ya, sama seperti yang Yesus miliki. Ya, kalau dia punya belas kasihan, saya percaya hatinya itu buat jiwa-jiwa. Ya. Kita harus minta kepada Tuhan hati yang penuh dengan belas kasihan. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu nyanyian. Berikanku hati yang penuh dengan belas kasihan. Ya. Biarlah pada pagi hari ini kita minta kepada Tuhan, kita minta hati seperti hati Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku
sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugas. Berikan ku kakimu melangkah